Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 13 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Mampukanlah kami menanggapi sabda Putramu yang membawa kami kepada keselamatan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing, kita akan baca bersama-sama, lalu merenungkannya. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, barangkali kita pernah punya pengalaman bertemu dengan seseorang yang kesukaannya itu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Yang keluar dari mulutnya itu hanya keluhan. Yang terlihat dalam sikapnya hanyalah ketidakpuasan, protes, dan macam-macam hal yang negatif. Yang keluar dari mulutnya selain ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang lain, betapapun baik dan bagus, selalu saja ada kekurangan di matanya. Itulah tipikal orang yang tidak pernah bersyukur karena kebiasaan dan kesukaannya hanya menuntut, atau dengan istilah masa sekarang itu selalu negative thinking. Berpikiran yang negatif. Akibatnya, ia tidak pernah merasa puas, apalagi bahagia. Karena hidupnya berfokus pada kekurangan, kelemahan, dan ketidakberesan dalam diri seseorang atau di lingkungan sekitarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sendiri heran melihat orang-orang yang gemar mencari kekurangan dan kelemahan orang lain itu, tanpa melihat ke dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak kita untuk menjadi pribadi yang mampu bersyukur terhadap apa yang kita alami dan apa yang kita hadapi. Dengan menjadi pribadi yang bersyukur, kita akan mampu menemukan kebaikan dalam diri orang lain dan kita menemukan kedamaian hidup. Sebab tanpa ada rasa syukur, kita akan terus merasa kurang. Merasa Tuhan tidak memberi kita berkat dan merasa orang lain selalu menjadi ancaman, selalu menjadi persaingan. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan agar kita selalu mensyukuri apa yang kita alami, bahkan mungkin
yang kadangkala kita merasa belum puas. Tapi kita harus tetap bersyukur apapun yang Tuhan anugerahkan untuk kita semua. Karena di dalam segala kelemahan-kelemahan kita ini justru kita diajak untuk menyadari bahwa kita selalu bergantung pada Tuhan dan selalu berharap kepadanya. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, semoga kami mampu bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu, serta atas segala cinta, perhatian, dan pengorbanan sesama kami. Kumohon ya Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabda-Mu. Gemakan ya Tuhan lagu panggilan-Mu, supaya jiwaku mengidungkan perintah-Mu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umat-Mu melaksanakan sabda-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.